Siapa yang ingin duluan? Ajari petarung Sinjing level 9 ini tentang aturan kita di sini? Tentu saja, kami akan membiarkan Santong melakukan ini. Kami tahu apa hobimu dan tidak berani mencuri kesempatan ini. Yun Qingyan menatap mereka. Hah? Seorang pemula Sinjing level 9 bergabung dengan kelas jenius? Hei pemula. Namaku Yao Meng, kedepannya kamu boleh memanggilku Paman Meng. Ayo, tangkap. Aku sedang sibuk dengan sesuatu sekarang, bantu aku menuangkan pispot ini. Kamu bilang apa? Haha, aku ingat pemula terakhir yang datang ke sini juga disuruh oleh Yao Meng untuk menuangkan pispot itu. Anak itu langsung bertengkar dengan Yao Meng di tempat, tapi dia dihabisi dan dipaksa untuk meminumnya. Tapi, Yao Meng sangat sombong. Dia bahkan bukan murid perguruan tinggi, tapi dia mengandalkan tuannya yang tinggal di rumah batu. Tidak hanya mengganggu para pemula, dia bahkan selalu menindas orang-orang yang lemah di antara kita. Nak, apa kamu mendengar apa yang mereka katakan? Minum atau tuangkan? Pilihanmu. Terlihat Yun Qingyan sangat kesal dengan ucapan itu. Ah, aku dengar kok. Kamu hanya seorang pelayan, bukan murid dari perguruan tinggi Singkong. Jadi, tiba-tiba Yun Qingyan menendang pispot itu dan berkata, kamu tidak dilindungi oleh peraturan kelas jenius. Orang itu terpental ke sebuah pohon dan pispot itu tumpah di kepalanya. Bagaimana mungkin? Sinjing level 9 Yun Qingyan bisa menghancurkan pelatihan Yao Meng hanya dengan satu tendangan? Mustahil, Yao Meng ada di Weijing level 2. Mungkinkah Yun Qingyan adalah seorang jenius tingkat kedua, bukan tingkat pertama? Jenius tingkat kedua. Bukankah itu sama dengan monster yang tinggal di rumah batu? Hei, ada apa ini? Yao Meng hanyalah seorang pelayan, jadi kenapa kalau dia dipukuli? Ini lebih menyenangkan, lebih menarik untuk menindas mereka yang akan melawan. Hancurkan pelatihannya? Oh, ini sudah cukup bukan? Beraninya kamu mempermalukanku dengan cara yang begitu vulgar, kamu. Bayarlah dengan nyawamu. Ucap Yun Qingyan melangkah ke arah Yao Meng yang sedang melepaskan pispot tersebut. Apakah Yun Qingyan berencana membunuh Yao Meng? Peraturan tidak ada kematian atau cacat dalam kompetisi hanya berlaku untuk sesama siswa. Jika Yun Qingyan membunuh Yao Meng, dia tidak akan dihukum. Bahkan sebelum memukul seekor anjing, kita perlu mengetahui siapa pemiliknya terlebih dahulu. Ini akan menjadi masalah besar jika Yun Qingyan membunuh Yao Meng. Kamu berani membunuhku? Jika kamu melakukan ini, tuanku, Wang Ken tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun kamu baru saja datang ke sini, kamu harusnya tahu apa arti nama Wang Ken. Dia adalah jenius tingkat kedua petarung Yuejing level 3. Haha, jika kamu memohon belas kasihan sekarang, mungkin aku akan mengampuni hidupmu, tetapi aku tidak menyangka. Kamu bahkan berani-beraninya mengancamku. Kamu tahu tidak, selama hidupku, aku paling benci diancam. Ucap Yun Qingyan sambil menendang kepala Yao Meng. Yao Meng terpental ke arah batu. Akhirnya mati. Iya, aku hanya ingin memperingati mereka. Kita hanya bisa mencari hati api King Lian dengan damai setelah kita memperingati sampah-sampah ini. Lagi pula, itulah tujuan perjalanan kita. Bocah, kamu membunuh pelayannya Wang Ken, apa kamu sedang cari mati? Ah, jika hanya membunuh seorang pelayan tidak cukup. Aku hanya akan menghukum siapapun yang berani lagi. Gumam Yun Qingyan. Aku tahu kamu ingin menonjolkan diri, tetapi Yao Meng hanyalah seorang pelayan. Sampai bisa membunuh seseorang, itu sudah keterlaluan. Jadi, kamu mau apa? Tanya Yun Qingyan. Sebagai anggota perguruan tinggi Singkong, aku berkewajiban menegakkan keadilan di sini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Santong ingin membela bagi Yao Meng? Yao Meng dan Wang Ken adalah rekan kerja, itulah mengapa Santong ingin membelanya. Kamu mungkin tidak tahu kalau Santong telah berlindung dengan Wang Ken beberapa bulan lalu. Sebenarnya, Santong bukanlah satu-satunya, banyak juga orang yang punya pasangan pribadi yang diandalkan, ucap orang-orang, terlihat Santong tersenyum. Kelihatannya yang disebut kelas jenius, ini lebih rumit dari yang kukira. Sulit sekali untuk membangun reputasi, gumam Yun Qingyan. Baiklah, membungkuk dan minta maaflah kepada Wang Ken di luar rumah batunya. Jika dia memaafkanmu, semuanya akan beres. Tapi, jika Wang Ken menolak untuk memaafkanmu, aku hanya bisa memberimu ceramah. Hah, kamu ingin aku untuk membungkuk dan meminta maaf?
Jika kamu berlutut untukku sekarang, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan pelatihanmu. Hah, dasar bocah, kamu terlalu sombong. Karena kamu tidak menyesal sama sekali, jangan salahkan aku. Belum sempat Santong menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Yun Qingyan bergerak ke arahnya, memegang leher Santong dengan kuat. Apa kamu bilang? Ucap Yun Qingyan. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia sebelum pelatihanmu kuhancurkan. Ketika aku di Xinjing level 8, aku bisa membunuh seorang penguasa Yue Jing level 6. Karena kita sesama murid, aku hanya akan menghancurkan pelatihanmu, ucap Yun Qingyan, kemudian mengeluarkan aura di tangannya yang dekat dengan perut Santong. Yun Qingyan mulai menghancurkan pelatihan Santong. Santong keluar darah dari mulutnya. Ayo, siapa lagi yang mau melawan? Tanya Yun Qingyan kepada yang lain sambil melemparkan Santong. Yun Qingyan telah menghancurkan pelatihan Santong. Apa dia gila? Bahkan orang-orang yang tinggal di pagoda tidak berani untuk melanggar aturan. Orang gila, Yun Qingyan adalah orang gila yang bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tiba-tiba di belakang Yun Qingyan muncul air yang menjulang tinggi ke atas. Air itu melengkung. Penjaga spiritual kelas jenius, ular jiwa es sudah bangun. Oh, dia sudah melanggar aturan kelas jenius. Bagaimana bisa ular jiwa es membiarkannya begitu saja? Yah, Yun Qingyan pasti akan mati, ucap orang-orang. Ada aura yang kuat. Jika ular jiwa es ini dilatih menjadi makhluk bawaan, dia mungkin akan berevolusi menjadi naga. Akan menjadi sedikit rumit jika ia mengambil inisiatif untuk menyerangku. Apakah itu binatang spiritual dari Weijing level 9 yang hidup di dasar danau? Gumam Yun Qingyan. Muncullah sesosok ular dari air tersebut, ular itu menatap Yun Qingyan. Di matanya muncul sosok kepala perguruan. Ular jiwa es, kenapa kamu begitu tidak sabar dan menarikku ke dalam pikiranmu? Ada yang membuat kerusuhan di kelas jenius? Dia membunuh seorang pelayan, dan menghancurkan pelatihan seorang siswa. Kamu hanya perlu menghukumnya sesuai dengan aturan, tidak perlu bertanya kepadaku. Ular itu mendesis. Apa, kamu tidak bisa mendapatkan pandangan tentang pikiran si pembunuh? Apalagi, tubuh si pembunuh mengeluarkan nafas yang mengerikan? Jadi namanya dia Yun Qingyan? Ular itu mengangguk.